gerimis. Nah, gue bingung nih bang. Kok gue berasa diputer-puter bang. Karena balik lagi tuh. Di tempat itu bang. Samping tenda gue. Jadi ini kan tenda gue bang. Yang tadi gue bilang. Ini jalur nih. Kayak gini nih bang. Ini kalau misalkan emang ini gue mati kayak bang. Dak. Untung kita nggak di badan pohon ya. Kalau nggak kita mati semua kata gitu. Teman gue sempet curiga. Orang bukan tuh katanya. Gue bilang selama masih injak tanah. Orang gue pikir gitu kan. Logika lo. Gimana bang kalau misalkan malam-malam sekitar jam 10-an tuh di situ tuh gue. Kaki-kaki nggak pakai baju sambil ngerokok tapi matanya merah bang sini. Akhirnya gue jalan-jalan, matanya kok kan kelihatan nih. Gue penasaran, gue begini bang. Sampai terakhir leher gue sampai begini masih ada ngeliatin gue langsung set. Gue jalan nggak berani liatin lagi udah. Jadi gini ceritanya di 2017. Sebenarnya sebelum gua mendaki di Gunung Gede ini, gua udah mendaki sama itu yang 5 orang itu, yang selain anak kecil ya, yang 4 orang berarti gua udah pernah mendaki ke Gunung Guntur bang. Oh, oke. Sebelum ke Gede berarti ke Guntur dulu. Ke Guntur. Jadi teman gua ini satu teman kuliah bang. Dia kerja di suatu perusahaan, terus gue ke Guntur sama teman-temannya dia. Nah, termasuk yang 2 orang ini, lakinya itu kerja satu perusahaan. Nah, sehabis mendaki di Gunung Guntur, di 2017 juga sama bang. Cuman lupa bulannya. Itu sehabis itu, gue merencanakan buat mendaki ke Gunung Gede. Oh, oke. Gitu. Ceritanya sih buat trek aja bang. Camping tree aja gitu. Nah, udah di lama-lama untuk schedulein dari yang banyak orang, ternyata mereka ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak gitu bang. Akhirnya 6 orang tuh. Itu dari awal aja gue udah diituin bang. Udah kayaknya ini kok jadi enggak gitu bang. Udah dikasih tahu. Nah itu tadinya gue nggak tahu nih 1 orang ini yang anak kecil bang. Jadi kondisinya itu kita kan udah online bang ya, daftar. Kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu lagi tuh, gue udah ditanyain KTP biasa bang. KTP kirimin gini buat diserahin ke sana. Nah pas itu udah dikirimin, gue tanya sama temen gue nih, ini 1 orang lagi siapa nih? Gue nggak tahu katanya. Pokoknya teman gue yang mau bawa. Jadi rahasia nih anak kecil ini bang. Nah terus di ACC kita naik di bulan Desember tuh bang. Desember akhir 2017. Nah, udah nih bang. Sebelum mendaki, kita kan kontek-kontekan dulu nih. Alat-alat apa aja yang masih kurang gitu kan. Terus, misalkan mereka nggak ada, mungkin gue bisa cari. Atau gue nggak ada, mereka bisa cari gitu kan. Sampailah di hari H nih bang. Kita jalan dari hari Jumat. Jumat malam. Itu sekitar jam 11. Itu kita charter mobil bang. Jadi charter mobil, gue dari Kemayoran, teman gue dari Kuitang, nah satu lagi dari Lenteng Agung. Oh sekalian jalan gitu berarti? Iya, jadi mobil itu jemput di Kuitang, gue ke Kuitang nih, naik motor. Gue bilang, gue telepon, mobil jam berapa? Jam 10-an katanya. Ya udah, gue sebelum jam 10 gue nyampe. Udah nyampe, kita nungguin mobil. Sekalian packing, lihat barang yang kurang gitu kan. Mobil datang jam 11, kita meluncur bang.
meluncur ke Lenteng Agung. Nah, dari Kuitang ke Lenteng Agung kan paling cuman beberapa jam Bang ya. Udah sampai di Lenteng Agung, kita cek lagi tuh Bang perlengkapan mereka, karena ini bawa anak kecil. Gue pikirnya gitu Bang. Bawa anak kecil, takutnya ada perlengkapan yang kurang gitu kan. Sudah dicek, habis itu kita berangkat kalau nggak salah dari Lenteng Agung itu sekitar jam 2-an. Jalan dari Lenteng Agung, ya biasalah ya, namanya ke Bogor kan pas malam minggu, pas Sabtu malam minggu lah, agak-agak macet Bang gitu Bang. Jalan, terus habis itu kita ke Gunung Putri kan, ke pos, sampai sekitar jam 4-an lah, jam 4:30. Pas sudah sampai Gunung Putri, karena memang kondisinya masih malam, kita standby dulu di warung orang tuh Bang. Itu warung juga masih pada tutup Bang. Kita standby di situ, kita taruh tas, ya ngemil-ngemil yang kita bawa lah, kayak snack-snack lah, kita ngerokok. Nungguin agak pagi Bang, buat si Maksi. Nah itu, di situ ada beberapa pendaki memang Bang, tapi nggak banyak. Terus, sekitar 4:30, jam 5 lah, pada buka warung, kita sarapan tuh Bang. Sarapan, sebentar, habis sarapan, kita ke pos. Nah, di pos, biasalah kita lapor kan. Lapor semua, terus kita bongkar barang lagi, kita cek lagi. Nah, di situ sebagian pendaki udah agak naik Bang. Sedikit lah. Karena gue pas naik itu sepi Bang, nggak ada. Itu padahal hari weekend ya? Weekend, Sabtu. Nah, biasanya kan yang rame itu Cibodas sama Putri kan Bang, biasanya. Cuman ini Putri agak sepi Bang. Di tanggal itu ya. Apa mungkin mereka ke gunung lain, gue juga nggak tahu. Nah, sehabis itu, habis cek, udah oke dari pos. Sebelum naik, kita berdoa nih. Kita 6 orang kan, 3 perempuan, 3 laki-laki. Nah, habis kita berdoa, kita udah mulai jalan tuh Bang. Jalan. Biasalah lewatin perkebunan tuh Bang kan. Perkebunan, terus udah mulai hutan, ke pos 1. Yang naik lagi tuh ada gubuk tuh Bang. Biasa yang sebelah kiri itu. Naik, jalan, biasa. Kanan kiri naik. Kalau Putri kan jalurnya beda sama Cibodas Bang. Kalau Cibodas kan agak landai itu. Dia kan agak lumayan lah, walaupun emang cepet. Nah, itu gue naik. Sekira sampai, kalau nggak salah pos 3 apa-apa, agak datar dikit lah Bang. Itu udah gerimis Bang. Itu berarti gue naik aja setengah 6-an, jam 6-an berarti sekitar jam 9-an Bang. Jam 9, jam 10. Karena kita jalan santai tuh Bang. Karena emang kita pendaki jompo kan ya, udah umur. Kita jalan pelan-pelan, ditambah bawa anak kecil gitu. Cuman anak kecil ini ceria mulu Bang. Nggak ada yang katanya capek apa, jalan-jalan aja. Nah, posisi kita jalan ini, di depan itu, teman gue tuh, yang laki bini. Jadi lakinya di depan, terus istrinya, anaknya, teman gue yang laki, yang perempuan, baru gue. Jadi ini anak kecil kadang-kadang di nomor 3, kadang di nomor 2 Bang. Ganti-gantian aja ibunya gitu kan. Kalau gue di belakang terus. Gerimis. Nah, gue bingung nih Bang. Kok gue berasa diputer-puter Bang. Karena balik lagi tuh. Di tempat itu Bang. Kalau nggak salah di pos 3-an deh. Pokoknya yang ada pohon miring begini Bang. Kenapa gue bilang gue tahu diputer-puter? Karena gue balik lagi nemuin pohon ini lagi Bang. Udah gitu kondisinya gerimis. Kayak begitu. Cuman gue nggak ngomong. Karena ya itu takut ya kan, karena di gunung bawa anak kecil gitu. Ya udahlah biarin aja lah. Mungkin kalau misalkan mereka peka, mungkin ngomong sama gue. Jalan-jalan masih muter, baru ngeh teman gue Bang. Teman kuliah gue nih, bukan yang teman-teman, tapi teman kuliah gue. Namanya Kiki. Ya gue biasa panggil Ahmad. Dia bilang gini, Fer, ini kayak kita diputer-puter deh. Tapi bisik ke gue nih. Jadi dia tadinya kan dia nomor 4 nih.
belakangnya kan bininya. Akhirnya ditukar tuh, bininya di depan, bininya belakang. Jadi bareng sama gue, kayak kita diputer-puter deh. Iya, gue bilang gitu bang. Kalau kan nggak ngomong, ya buat apa? Gue bilang gitu kan. Biarin aja nggak celaka ini, gue bilang gitu. Ya udah, terus gimana pak? Ya udah, sebenarnya sih harusnya istirahat, gue bilang gitu bang. Akhirnya dia ngomong tuh sama teman yang depan, istirahat deh katanya. Kita puter-puter, iya gue juga katanya. Ternyata mereka semuanya juga nyat ini juga iya, rasa juga cuman nggak tahu istri-istrinya pada enggak apa enggak. Oke. Hari kita istirahat tuh bang, istirahat di pohon yang miring. Karena gue lihat udah muter nggak ada buat neduh. Gue mau pakai jaket jas hujan juga mager banget kan, baru naik ya masa bongkar terus pakai jas hujan. Udahlah di situ aja lah, sambil ngerokok terus ngemilin pakai makanan ringan. Nah ini pas lagi ngobrol-ngobrol gini bang, gue nyeletuk bang. Karena gue udah kesel. Dari awal mau registrasi, terus ngumpulin anak-anak, kok ada kendala mulu nih, gitu kan. Apa emang nggak boleh naik gitu apa ya? gimana? Iya, karena gue biasanya feelingnya begitu. Gue nyetuk gini bang, ya kalau emang mau diputerin, puterin aja tapi ke bawah. Gitu, gue bilang nyetuknya. Teman gue langsung ngomong, kalau ngomong lo sembarangan gitu. Gue bilang ya bener lah, kalau emang mau diputerin, puterin ke bawah. Berarti kita nggak boleh naik. Gue bilang gitu bang. Cuman ya tapi jangan ngomong gitu lah. Ya udah, gue minta maaf, gue bilang gitu. Ya udah berdoa aja lah katanya. Kita istirahat dulu. Berarti kita disuruh istirahat tuh. Istirahat itu kalau nggak salah dari sekitar jam 9 jam 10-an berarti sampai jam 11-an lah. Ada lah lama-lama waktu itu bang. Nah, sehabis gue itu ngomong sambil hujan rintik-rintik, sambil jalan, alhamdulillah nggak muter-muter lagi bang. Nggak pernah ketemu pohon itu lagi langsung. Jalan, terus kan biasa kan kalau di gede kan naik turun kanan kiri gitu kan. Belum ketemu datar nih. Pas udah ketemu datar, itu gue bingungnya apa emang gue kebanyakan istirahat, apa emang gimana gitu bang. Itu sore banget bang. Di sekitar pos 4 itu udah agak sorean. Berarti kan gue dari situ itu lama bang. Jalan tuh. Padahal kan sebentar lagi kan udah sampai Surken Timur tuh kalau nggak salah kan. Kok ini kayaknya lama banget. Karena pas mau sampai ke Surken Timur itu sekitar jam 5:30 bang. Kabut udah turun. 5:30 sore? 5:30 bang. Mungkin kalau kata orang, ini gila nih pendaki nih. Berangkat dari 5:30 pagi, kok sampai atas 5:30. Padahal kan jalur Putri ke atas itu lebih simpel. Katanya. Paling cuma 5-6 jam. Kalau pendaki biasa ya. Ya itu mungkin karena diputar juga. Ya kita pendaki jompo juga gitu kan. Bawa anak kecil juga. Ya salah satunya itulah. Kendala-kendala. Ada kanan emang dari pos 3 ke pintu Surken itu lu berapa jam itu? Hampir 5 jam lebih mungkin. Iya, bener bang. Oke. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang diputer-puter gue nggak tahu berapa jam ya. Cuman pokoknya gue sekitar jam 9 jam 10 udah sampai situ tuh. Cuman muter sampai gue udah tahu tapi gue diemin aja lah. Akhirnya teman gue ngomong gitu kan. Nah, pas udah sampai nemu datar nih pos 4 nih bang, udah ketemu Surken. Kabut udah turun kan tuh bang. Kan gue mau nyari tanah datar buat diriin tenda nih. Kalau Surken kan enak tuh. Cuman kayaknya lebih enak di Surken Barat nih. Iya. Yang buat langsung naik. Jalan lah tuh dari situ tuh. Kan jauh banget bang. Nah itu pas jalan dari situ itu kabut udah pada turun. Gue udah siapin headlamp pokoknya semua. Nah gue bingungnya di Surken Barat itu rame bang pendaki bang. Rame bang. Gue nggak tahu tuh. Padahal kalau dari Putri nih, gue cuman ya bisa dihitung lah pendaki. Apa mungkin dia lintas dari Cibodas kali bang? Gue juga nggak ngerti. Tapi jarang sih bang. Tapi kok di hari Sabtu gue bingung. Biasanya kan kebanyakan kalau lintas itu dari Putri ke Cibodas gitu. Ya, lebih banyak kayak gitu. Cuman kondisinya biasanya kan kalau lintas ya mungkin di hari Minggu kan mereka dari situ sekalian turun. Ini di hari Sabtu bang. Itu rame bang. Di Surken Barat tuh bang. Tapi pas awal dari bawah ke Surken itu lu nggak? Sedikit, tapi mereka udah naik duluan. Gue bingung nih. Jadi gue cuman ya 1-2 rombongan gitu. Iyalah, tapi nggak banyak, paling 3-4 kayak gitu bang. Makanya gue bilang, kok gue sepi gitu? Apa gue salah naik? Apa gimana? Apa gue salah
jalur hari gitu. Jalur juga. Gue bilang gue naik di Sabtu, biasanya rame kan weekend kan. Tapi jalur bener jalurnya. Karena kan kalau Gunung Gede kan udah ada jalurnya bang, ya kan udah ketahuan lah kayak gitu. Nah, udah di Surken Barat nih bang, gue lihat dong. Maksudnya kan tau sendiri kadang nggak boleh di bawah deket aliran gitu kan. Udahlah gue deket yang jalur buat naik ke atas lah. Gue bikin 2 tenda di situ bang, sekitar berarti jam 6-an tuh bang. Sampai situ tuh, jam 6:30 tuh. Bikin gue depan nih bang. Jadi tenda teman gue yang bawa anak nih, sama gue yang laki bini nih. Biasa pleset. Nah ini di sini jalur nih bang ke atas. Jadi nggak pas bener-bener gue tutup, enggak. Tapi gue di sampingnya. Iya. Udahlah, sekitar jam 6 sampai 6:30 tuh bang. Di situ, abis buka tenda nih, biasa kita kan makan nih dikit. Tidur tuh bang. Tidur, terus kalau nggak salah bangun sekitar jam 10, jam 11 bang. Ngopi gue keluar. Tapi nggak keluar dari tenda, cuman ya nongolin muka doang tuh. Di terasnya ya? Di teras ya, teras. Jadi temannya kerja di sono, gue bertigaan di tenda situ tuh. Gue cuman keluar doang, ngopi. Itu padahal nggak kondisi hujan bang. Ada suara petir, dar. Tapi jauh bang, suara jauh. Jadi lo tahu, ini kan jalur buat naik ke atas nih. Di seberangnya bang, di ujung. Iya. Suara petir kencang banget, dar. Nah, gue mikir kan gini, oh hujan apa gimana gitu. Tapi gue nggak berani keluar gitu. Emang nggak niat keluar. Gue bilang ya udahlah, biarin lah. Suara petir, gue bilang gitu. Mau dilihat nggak kata gitu? Nggak usah. Udah kita ngopi aja, ngopi. Berarti sekitar jam 11, jam 12 lah gue tidur tuh bang. Gue tinggalin tuh suara petir bang. Gue tidur. Bangun pagi sekitar jam 7 lah. Jam 7, jam 8 udah agak siangan. Gue maksudnya mau nanya nih. Kita muncak jam berapa? Iya. Jangan, karena ngelintas kan, jangan kesiangan. Karena bawa anak kecil. Gue gitu bang. Pas gue bangun ternyata mereka udah nggak ada bang. Teman-teman lu? Iya, gue kira ninggalin gue. Tau-taunya pada foto-foto. Nah, pas pada foto-foto itu, terus gue ngopi lagi nih. Itu gue lihat pohon yang malam petir tuh bang. Yang krek, buak. Di samping tenda gue bang. Di samping tenda lu bang? Samping tenda gue, kenapa gue tahu? Karena pas gue lagi sampai 5:30 itu, yang pas gue buka tenda, itu nggak ada pohon bang. Pohon segede gini bang. Itu gede banget bang. Itu kan kalau gue ya mikirnya itu pertanda kan. Kayaknya gue nggak boleh ngelintas nih. Ya. Iya. Cuman ntar lah, karena gue naiknya sama beberapa orang, ntar dimusyawarahin lah. Iya. Gitu. Tapi mohon maaf bang, pada saat malam kejadian suara petir itu, lu sempat dengar suara pohon rubuh juga? Pas, dar, krek, goblok, gitu. Dan itu jaraknya jauh? Jauh bang, jauh banget. Cuman suara petirnya emang kencang posisinya. Cuman suara retak pohon, ya tumbang keretak, goblok, gitu. Itu kedengeran lu? Kedengeran. Dan itu dari jauh juga? Tapi jauh. Samping tenda gue, jadi ini kan tenda gue bang, yang tadi gue bilang, ini jalur nih. Segini nih bang. Ini kalau misalkan emang ini gue mati kayak bang. Dak. Paling 2 meter bang. Ini tenda gue nih bang. Ada depannya sama lu nih. Itu di sini bang. Jadi itu pohon mungkin karena malam apa karena flashlight gue terlalu nutup ya. Gak kelihatan. Gak kelihatan itu pohonnya. Tapi anehnya suara dari jauh ya. Iya. Gue juga bingung tuh. Sampai teman gue gini. Untung kita nggak di badan pohon ya. Kalau nggak kita mati semua kata gitu. Sampai temen gue ngomong begitu. Cuman gue ngasih tahu, maksudnya sehabis itu kan yang gue bangun jam 9 tuh mereka udah foto-foto tuh. Gue kasih tahu nih berarti kita nggak boleh ngelintas. Gitu. Cuman gue gimana ya, maksudnya ya namanya musyawarah. Yang bawa anak ini, Bang Peri, kasihan gue bawa anak katanya. Gue biar anak gue buat kenang-kenangan katanya gitu. Kalau gue prinsipnya gini. Gunung nggak bakalan kemana-mana kok.
Besok lo datang ke situ masih ada di situ. Yang penting lo dikasih sehat dulu, kan gitu. Cuman mau gimana? Gua udah ada omongan kayak gitu dari ibunya, bapaknya, iya bang. Mungkin buat kenang-kenangan apa sekali seumur hidup apa gimana gitu. Pokoknya ada omongan gitu. Nah akhirnya ya udahlah. Cuman jangan terlalu siang, gue bilang gitu. Ini kan udah tahu nih, pohon udah tumbang tuh. Terus iya katanya, iya tapi gue naik ke atas jam 12 siang bang. Baru muncak karena santai. Mereka kan foto gue jam 9, bangun, ngopi, nyari mereka berarti jam 10, jam 11 mereka baru balik tuh. Ngopi lagi, makan. Gue lihat jam, aduh jam 12 gue bilang gitu. Udah cepetan. Itu udah agak sepi tuh bang, pendaki. Mungkin udah sebagian turun kan, ada yang naik mungkin tuh. Cuman kabut masih bang. Tumben-tumbenan tuh. Di Surken. Nah udah jam 11:30 berarti gue beres-beres tuh. Tenda semua, rapi-rapi. Mulai jalan tuh bang. Ke Gede. Naik. Sambil iseng lah nyari buah strawberry apa yang hitam-hitam tuh bang. Gue iseng-iseng di Lale. Waktu itu nggak dapet tuh. Gue mau ngasih tuh anak kecil gitu maksudnya. Buat ini tuh bisa dimakan gitu ini bisa dimakan. Ini yang rasanya manis, ini yang asam gitu. Nah udah jalan. Sampai atas sekitar jam 12:30 sampai jam 1 gitu. Pokoknya cepet deh tuh. Nggak dapet view bang. Karena kesiangan. Nggak dapet view. Kabut udah pada turun. Oh kabut. Angin kenceng bang. Gerimis pula. Gue mau buka. Mereka kan juga bawa payung ya. Bawa payung, bawa jas hujan. Udah mager, udah pada malas. Masih kecil lah. Nah anak kecil ini bawa ini bang, yang payung di kepala tuh. Nah ini sama mamanya dipakein tuh. Biar nggak sakit kepala katanya gitu. Angin kenceng. Terus sebenarnya gue udah males bang. Angin kenceng banget bang. Badai itu. Udah bung. Kayak kalau kita video kayaknya suara angin kenceng banget deh. Ya udah deh, gue kasihan. Udah pada foto-foto deh. Gue juga ntar foto tuh sama si anak kecil ini gitu kan. Foto. Udah jangan lama-lama. Jangan maghrib di kandang batu gue bilang gitu. Masalahnya aura-auranya udah beda nih kandang batu nih gitu kan. Kita orang udah tahu lah. Sekitar jam 1-an lah. Jam 1:30-an turun bang. Turun tek. Ya tahu sendiri lah kalau turun dari Gede ke Cibodas kan jalurnya tahu sendiri kan bang. Posisinya kan rapat tuh pohon, ya kan di atas sebelum turun Tanjakan Setan bang. Udah dengkul udah sakit naik, turun begitu lagi bawa beban. Nah itu kan gue sebelum naik ke Gede itu logistik udah gue masak semua bang, buat cemilan ceritanya. Beberapa kali berhenti lah. Buat ngerokok, makan, istirahat sebelum Tanjakan Setan tuh bang. Jalan sampai kandang badak itu kalau nggak salah sekitar jam 3 jam 4 tuh bang. Itu jadi sebelum kandang badak kan ada jalur tuh bang, yang undak-undakan itu tuh. Biasanya yang ke kiri ke Pangrango, ya. Gue duduk di situ tuh bang, istirahat. Duduk di situ, ngemil, ngerokok. Nah, gue bingungnya ada burung gagak bang depan gue. Burung gagak? Iya. Gue lupa 1 apa 2 gitu. Burung gagak kayak biasa lah, kayak kita kalau misalnya tersesat, itu burung gagak kayak ngasih jalan. Iya. Cuk, gue usir kan. Hush, gue bilang gitu. Sama temennya, hush. Terbang, terus ke tanah lagi, terbang tanah lagi. Gue bilang ada apaan nih? Gue bilang tersesat enggak. Gue sambil bercanda-bercanda sama anak-anak yang di tenda tuh, teriak-teriakan biasa lah di Gede. Terus udah pas berapa kali diusir baru jalan. Udah cepetan jalan. Ntar jam 6 harus lewatin kandang batu nih, gue bilang. Ya udah jalan tuh. Jalan dari kandang badak, kandang batu aman nih bang. Sekitar jam 5:30 kalau nggak salah tuh. Habis air panas kan ada yang tempat duduk tuh bang. Iya, toilet. Iya, itu gue nongkrong di situ dulu bang. Karena gue pikirnya kan yang penting jam 6 ngelewatin dari kandang batu. Iya. Nah, gue di situ santai dulu karena gue pikir kan maghrib nih baru lewat gitu kan. Nah,
Gue habis makan tuh, makan ngemil lah, makan kecil, terus sambil ngerokok biasa lah. Baru jalan tuh bang. Nah di situ bang baru mulai mistisnya lagi tuh bang. Percis kayak awal yang pertama gue naik, diputer-puter lagi bang gue. Diputer-puter berapa kali gitu. Karena itu kan pas dari situ kan jalan itu udah mulai masuk hutan lagi tuh bang. Nah itu kan kalau nggak salah beberapa pos tuh, Batu Kukus berapa, terus ada lagi di situ kan Rawadenok berapa gitu kan, baru pertigaan gitu kan bang. Itu gue lama diputer di situ bang. Berarti dari 6:30 bisa sampai jam 10 atau sampai jam 9-an lah di situ bang. Nah awalnya nggak sadar seperti biasa bang. Awalnya nggak sadar tuh. Awalnya nggak sadar. Muter seperti biasa gue bang, potek dahan pohon nih, terus gue ikat sesuatu, tahu benang atau apa gitu di situ. Itu gue muter, gue bilang ini balik lagi ke sini, hampir sama kayak yang di awal tuh, 3-4 kali bang. Nah gue bingungnya pas diputer di situ, gue ketemu pendaki tapi bukan pendaki bang, yang biasa trail run tuh. Iya. Yang pakai sepatu, pakai celana pendek, tapi tas depek kecil. Beberapa kali gue ketemu bang. Orangnya sama nggak? Orangnya beda-beda. Oh, okay. Tapi mereka naik dari Cibodas bang, satu orang. Tapi gue selalu nanya gini, bang, udah deket pos? Udah, dia bilang gitu. Ya gue nggak ngerti ya, apa dia pengertiannya pos yang lain habis ini. Gue kan nanyanya pos base camp, gitu. Karena dari situ ke bawah udah kelihatan bang lampu-lampu rumah warga bang. Kan warga yang kuning-kuning tuh nih kayak gini kuning itu udah kelihatan bang. 1-2 nggak tahu bang ada di mana, kayaknya di Batu Kukus di masjid ya. Cuman gua nggak tahu 1-2-3-nya tuh bang. Karena posisinya udah di dalam hutan, ke sono jauh, ke atas, ke bawah jauh gitu bang. Cuman gua muter ketemu orang. Cuman orangnya beda-beda ya, maksudnya ada yang muda gitu, terus agak-agak tuaan. Cuman semua stylenya sama bang. Temen gue sempet curiga, orang bukan tuh katanya. Gue bilang, selama masih injak tanah, orang gue pikir gitu kan. Karena gue nanya mulu, bang, pas udah dekat, udah, dibilang gitu. Terus sih mas ya, naik gitu bang. Tapi ganti-ganti orang memang. Gue bilang, ini kok nggak ketemu-temu, gue bilang pos. Terus pertigaan itu. Terus baru tuh teman gue kayak kita muter lagi katanya. Gue bilang, lu tahu dari mana? Gue inget nih, pohon ini nih katanya. Terus gue kasih tahu tanda gue tuh yang gue potek. Mau muter lagi nih. Tadi gue potek di sini, ini gue ketemu lagi. Tapi gue ngomong pelan-pelan karena ada anak kecil kan. Ya udah lu ngomong deh sama teman lo di depan, ngomong. Iya benar bang katanya. Seperti biasa bang, kita berdoa. Terus istirahat dulu, makan dulu, terus ngerokok biasalah, standar lah. Pendaki-pendaki makannya pada jompo. Habis itu jalan lagi tuh bang. Masih diputar lagi bang. Padahal itu kan tinggal turun doang ya. Turun terus ke kiri terus ke kanan gitu kan, jalur kan begitu. Nggak sampai-sampai, tapi rumah warga kelihatan bang. Kelihatan lampunya. Bukan rumahnya, lampunya. Gue nggak salah lihat kok, bukan maksudnya mata kucing apa gimana, itu mah lampu, bener-bener jelas lampu gitu kan. Kelihatan, tapi muter terus di situ bang. Ketemu lagi pendaki satu lagi gitu bang. Cuman dari bawah selalu naik ke atas. Ya kalau trail, emang ada bang malam-malam gitu. Gue sih belum pernah gitu kan. Biasanya subuh gitu kan. Habis istirahat, makan lagi, jalan lagi, muter lagi di situ bang. Teman gue di situ agak putus asa sih bang, karena udah capek bang. Kalau yang teman gue tuh yang bawa anak kecil, ya gue nggak tahu ya, mungkin bawa anak kecil dikuat-kuatin. Teman gue putus asa deh. Ya kita kapan pulang ya kata gitu. Karena gue udah janjian sama yang mobil itu jam 10 bang. Berarti kan dia standby itu jam 9 tuh. Gue bilang nggak usah masuk ke Cibodas, pas pintu masuknya aja. Gue bilang di situ ada warung tuh biasanya kan, yang Mang Idi apa yang kedua tuh yang di bawah.
Gue mikirnya di situ, wah gue kasihan ya, ntar takutnya nungguin dan nelpon kita nggak ada sinyal kan. Terus abis itu udah putus asa, jalan lagi kalau nggak 3 atau 4 kali gitu, masih balik lagi di situ. Ya udah gue bilang istirahat aja dulu, gue bilang gitu, istirahat, gue gantian berdoa deh, gue gituin. Oh ya udah berdoa, masing-masing deh, gue bilang. Kirimin tawasulan ke sini, gue bilang itu, lo tinggal aminin. Nah, pas udah kayak gitu, baru bang, ketemu jalan lagi. Itu gue seneng banget bang. Gue mikir nih anak kecil, katanya jangan sampai lihat-lihat apa-apa gitu bang. Gue ngeri begitu, tapi nih anak kecil nggak ada capeknya bang. Ketawa-tawa aja, lari santai gitu. Paling cuma nanya, Om, masih lama nggak? Udah dekat. Oh, katanya, udah jalan lagi, bawa tongkat. Padahal sih orang tuanya udah capek gitu, temen udah capek. Udah jalan ketemu tuh, nah mungkin itu di Rawadenak tuh bang. Baru tembus. 2, 1, terus pertigaan. Tapi berarti lo sempat nemuin shelter tuh ya? Rawa yang 1, 2 itu? Iya, nah cuman pas di pertigaan itu, teman-teman gue karena udah capek, itu dia mau istirahat bang. Istirahat dulu dia bilang gitu. Gue udah parno ya karena kondisi udah muter-muter begitu. Bang udah kalau istirahat ntar aja lah, gue bilang gitu. Ntar di ini aja di base camp, gue bilang gitu. Kenapa? Udah, lo ntar nggak nyampe dari tadi kita diputer-puter, gue bilang gitu kan. Oh ya udah jalan tuh bang, jalan. Nah, itu kan udah enak tuh, udah di jalurnya kan batu-batu tuh. Nah gue mikir yang mistis lagi kan di Telaga Biru nih bang. Di situ kan agak-agak gimana gitu. Malah di situ aman bang. Seperti biasa posisinya gue sweeper. Jalan udah ngeliat Telaga Biru, gue bilang nggak usah ngeliat kanan, gue bilang gitu. Udah jalan lurus aja. Jalan lurus nih. Tek. Nah, gue ketemu kakek-kakek bang. Ketemu Kakek-kakek. Di sebelah kanan gue. Sebelah kanan gue kan kayak ilalang tuh. Itu sebelum Telaga Biru apa sesudah? Sesudah bang. Oke. Karena pas Telaga Biru gue bilang, udah jalan lurus aja, jangan neo-neo, gue bilang gitu kan. Agak jauhan lah, berapa meter, mungkin 50 meteran, 100 meter. Lihat kakek-kakek jongkok bang, nggak pakai baju. Logika lo, gimana bang kalau misalkan malam-malam berarti sekitar jam 10-an tuh di situ tuh gue. Kaki-kaki nggak pakai baju sambil ngerokok, tapi matanya merah bang, sini. Tapi bukan merah yang nyinar ya, kayak api-api rokok. Itu ngeliatin gue bang. Gue pikir anak-anak ngeliat, tapi ini kakeknya ngeliatin gue mulu. Gue ngeliat gini kan, dia masih ngeliatin aja. Cuman gue nggak mau negur anak-anak nih bang. Logikaku main nih, logika gue nih. Jam segini malam-malam, kayak kakek nggak pakai baju gitu kan. Ngerokok sambil jongkok. Gue mau negor, gue takut. Akhirnya gue jalan. Mata ekor kan kelihatan nih. Gue penasaran. Gue begini bang. Sampai terakhir leher gue sampai begini. Masih ada ngeliatin gue. Gue langsung set. Gue jalan gak berani liatin lagi udah. Jalan. Gue sampai kepikiran tuh itu siapa ya? Apa leluhur gue? Apa penjaga situ? Apa ada demit situ, gue nggak tahu deh. Sampai base camp, jam 11 bang. Gue kena tegor sama orang base camp. Kondisinya karena bawa anak kecil. Pas laporan, berapa orang? 6 orang, atas nama siapa? Dari mana nih? Ngelintas bang, dari Putri. Cocokin sama dia. Ya, lo kenapa? Jam segini baru turun. Gue digituin. Ya kita buat nutupin itu semua cuma jangan guys. Biasa bang, pendaki jompo gini. Lu kan bawa anak kecil, ingat. Itu dia, tapi alhamdulillah aman bang. Oh, lain kali jangan begitulah, kasihan anak kecil katanya. Jam 11 tuh bang di situ. Udah laporan, oke. Tas diperiksa kan, takut bawa Edelweiss atau apa, sampah. Terus ini sampahnya ini. Akhirnya gue sama teman gue jalan, buang sampah kan ke tempat sampah tuh. Udah oke. Pamit, jalan tuh dari base camp.
sampai ke Mangidi 2 apa tuh. Pokoknya itu kan dari base camp agak jauh tuh bang, keluar gerbang tuh bang. Ya sekitar 30 menitan, 45 menitan lah, lumayan tuh. Berarti sekitar jam 12-an gue baru sampai tuh. Gue istirahat di warung itu, tuh supirnya nanyain, "Bang, lama amat," katanya. "Gue udah sampai sini dari jam 9 sampai jam 8 gitu." Gue, "Sore ada kendala gini." "Iya, gue telepon nggak bisa." "Ya gimana mau ada ini masuk," gue bilang gitu. "Kan di atas nggak ada sinyal." "Iya, gue kira lo pada istirahat di atas." "Kagak lah, gue baru turun nih." "Ya udah istirahat dulu, istirahat tuh." Bersih-bersih di numpang kan di situ biasa tuh bang, bersih-bersih. Terus beli cemilan buat pulang. Pulanglah gue tuh naik mobil. Berarti sampai di Lenteng Agung itu sekitar jam 3-an tuh bang. Jam 3:30 lah. Nah, di sini gue ada lucu lagi nih bang. Udah sampai di Lenteng Agung, rumah teman gue tuh yang laki bini punya anak. Dilalai mobil ada keperluan nggak bisa nganter gue ke Jakarta bang. Ada lagi kendala gue di situ. Gue bilang, "Nih apa lagi nih? Gue kira udah terakhir di sono." Ada lagi kendala. Gue bilang, "Kenapa?" "Ada keperluan bang, ini." "Terus gimana?" Gue harus balik. Ternyata itu mobil charteran dari Bogor bang. Jadi itu supir balik lagi ke Bogor. Iya. Oh, gue bilang gimana nih? Ya udah mau nggak mau kita naik kereta karena rumah teman gue agak lumayan deket lah dari stasiun lah gitu. Nah, teman gue tuh, "Ya udah di sini aja bang," katanya. "Ntar gue anterin ke stasiun." Oh ya udah tuh. Udah mobil jalan, gue tunggu kereta pertama bang, biasa yang dari Bogor. Jam 4 sampai setengah 5 gitu. Dianterin pakai mobil sama dia ke stasiun. Dianterin, perpisahan, gue pulang bertiga nih bang, naik kereta. Turun di stasiun Gondang Dia kalau nggak salah tuh. Turun di situ, nah rumah dia kan di Kuitang nih. Gue pesan-pesan taksi online, nggak ada yang mau bang, jam-jam segitu tuh. Udahlah, gue jalan kaki tuh sampai Kuitang. Ya berarti sekitar jam 5, setengah 5 tuh. Pokoknya kereta pertama dari Bogor tuh bang. Jam 4 lewat, setengah 5 lah, berarti gue sampai situ jam 5-an. Orang sampai rumahnya dia setengah 6-an, udah agak terang. Lumayan gue bawa keril. Dari situ, terus gue pamit kan, karena gue bawa motor kan, awalnya tuh gue taruh di situ. Terus gue pulang ke Mayoran bang. Udah tuh aman. Cuman ini gue masih pantau bang, 1 hari 2 hari. Karena gue takut si kakek ini nih. Saking gue takutnya ya karena ada anak kecil. Gue tanya-tanya lah bang mereka. Jadi gue masih punya telepon teman-teman gue yang itulah, yang bekerja itu. "Aman nggak sehari 2 hari?" "Aman bang, aman." "Lu pada ngeliat gak pas gue turun di abis Telaga Biru itu ada kakek-kakek?" Gue bilang, "Wah nggak ada gini. Beneran nggak ada bang." "Ya udah alhamdulillah lah," gue bilang. Berarti yang lain itu nggak ngeliat ya bang? Nggak ngeliat. Terus gue telepon yang di Kuitang juga begitu bang. Gue telepon, "Lo gimana?" Gue tanya teman lo gini-gini, katanya nggak ngeliat. Sama gue juga ngeliat. "Emang lo ngeliat?" Katanya. "Gue ngeliat," katanya. Nah kenapa gue bisa spekulasi karena ini bukan orang? Jadi ada kelanjutannya nih bang. Jadi udah abis nih, finish nih. Gue nih pendakian. Jadi itu udah nggak ada kendala apa-apa lagi? Udah nggak ada nih, aman nih. Nah itu kan berarti gue kelar itu Desember 2017 tuh bang, ya kan? Gue lupa tanggalnya deh tuh. Nah abang inget lagi ada bencana tsunami yang di Banten nggak bang? 2018 akhir ya ke 2019 tuh, tahun baru tuh. Nah gue lagi ngasih bantuan ke sono, ketemu bang sama kakek itu lagi. Gila kakek itu lagi? Iya. Gila nggak? Dan yang lihat bukan gue bang, 2 orang sama teman gue, dadan gue lah. Dia agak-agak indigo apa gimana gitu. Karena pas pulang itu kita sekilas nih bang ya tentang yang sana. Itu dia ngeliat kayak berkelimpangan tuh bang di pantai. Posisinya itu 5:30 sore pas mau senja tuh. Jalur, abang kalau inget dulu grup band Seventeen apa tuh yang katanya juga. Kita lewat jalur itu bang pas pulang. Itu bergelimpangan kata dia bang.
Dia sampai ngomong, wah nggak bisa lewat sini. Dia manggil gua AA kan, karena orang Sunda. Nggak bisa lewat sini, kenapa? Oh, banyak gini. Udah lo tutup mata lo. Ya gua nggak tahu ya kalau indigo kalau tutup mata ternyata masih kelihatan bang. Oh. Nah, pas abis itu kondisi abis maghrib kalau nggak salah 6:30 atau jam 7 gitu. Itu kan gelap tuh. Jalanannya begini nih bang. Itu bapak di sebelah gua bang. Cuman nggak kelihatan, saking gelapnya cuman kelihatan dari sini ke atas bang. Pakai baju? Apa enggak? Nggak pakai baju sama cuman kayak gue gitu nggak juga. kelihatan ke bawah. Apa karena saking gelap, apa terbang, apa gimana gue nggak tahu deh. Tapi ngeliatin gue. Sama kayaknya bang? Sama. Gue kira gue doang lihat. Kenapa gue bilang gue takut disangkain bohong? Karena gue ceritanya pas pulang sampai tol kita makan. Gue tanya si anak ini nih, lu lihat apa aja ini? Terus ada kakek gimana? Gue bilang gitu, nggak pakai baju, matanya merah gitu. Terus kayak ngeliatin, tapi cuman segini katanya. Lah sama berarti bang? Iya lah, ini yang gue emang tahu. Ini yang gue dulu di Gunung Gede, gue lihat tapi dia jongkok. Gue nggak tahu pakai celana panjang apa pendek. Gue bilang kayak itu. Oke. Saksinya jadi 2 nih bang, bukan gue doang. Berarti kan cerita gue bener nih. Iya. Kayak gitu. Jadi kenapa gue bilang spekulasi itu bukan orang? Itu karena itu tuh. Karena setahun setelah itu ketemu lagi. Iya, berarti selama setahun ini dia ngikutin gue nih bang. Ternyata habis pendakian itu bang, di 2018 dia diajak ibunya itu naik guntur bang, kayak gue yang sebelumnya tuh. Habis dari gue, tapi gue lupa bulan apa. Dia diajakin naik Gunung Guntur. Udah ada berapa hari gitu, terus turun, rencana orang tuanya mau ngajak ke Semeru bang. Nah cek gue dengar kabar sakit bang, nggak tahu punya sakit apa, gue nggak pernah nanya sampai sekarang. Anak temen lo ini? Iya, punya penyakit, kayaknya parah bang, karena dia harus bolak-balik ke dokter sampai berarti dari 2018 tuh sampai 2020 akhirnya dinyatakan meninggal dia bang. Jadi gue udah alhamdulillah punya kenangan-kenangan lah sama dia lah. Orang-orang spekulasi kan takutnya apa diikuti nama Dedemit Gunung Gede. Sebenarnya sih enggak. Itu murni sakit. Kalau emang dia dari Dedemit ya nggak mungkin bisa naik ke Guntur bang. Dia kan sempat naik lagi sekali gitu. Habis dari Guntur mau turun naik ke Semeru. ngecek. Iya mau naik ke Semeru. Kan cek kesehatan tuh biasanya tuh. Ternyata ada indikasi penyakit gitu. Gue infonya gitu bang. Udah sampai situ doang bang. Dan jadi kalau kayak gitu keinget sama omongan orang tuanya mungkin ya pada saat di puncak bang. Nah itu bang. Nah, gue kalau misalkan gue maaf ya kalau misalkan gue ego, udah gue nggak mau. Kok gue nyesel banget bang, bener bang. Karena kan orang tuanya ini sempat ngomong kenang-kenangan loh ya. Iya. Kan? Kayak ngasih tanda gitu. Bang Peri buat kenang-kenangan. Mungkin sekali seumur hidup gitu. Iya benar-benar. Kita melakukan juga lintas. Iya, ya gue ada sedikit. Aduh, ini gue bukan masalah itu. Ini keselamatan lo orang. Ini aja udah pohon yang tumbang aja, gue udah alhamdulillah.